Halo, balik lagi sama Dila Autocar, sama saya Dila. Kali ini kita nggak review-review mobil lagi. Kali ini kita coba untuk ngaduin dua mobil yang biasanya dipakai sama warga-warga Indonesia, kecintaannya warga Indonesia. Mobil SUV yang sama-sama keluaran terakhir sebelum keluarnya yang tipe terbarunya, yaitu ada Pajero Dakar VGT 2014. Terus sama ada Fortuner VNT 2014 juga. Ini yang sudah turbo VNT ya teman-teman, 4x2. Dua-duanya ini mobil kecintaannya warga Indonesia untuk pembuktian kalau dia udah sukses, kalau dia pasti sudah punya duit banyak. Pembuktinya biasanya beli mobil SUV kan. Kalau kalau yang minibus biasa kan ya walah cuma punya mobil itu. Kalau punya mobil SUV yang Pajero atau Fortuner pasti kan wow gitu kan. Kalau mau diparkir bisa pamer dikit, mau dibuat gaya juga bisa, gede juga kan. Di sini sama-sama mobil SUV, sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing teman-teman. Nah, di sini SUV sama-sama 4x2. Bedanya Pajero udah punya sunroof. Kalau yang Fortuner dia nggak ada sunroof, tapi dia punya kelebihannya masing-masing. Kali ini yang pertama kita bahas Fortuner ya. Di sini kalau dilihat tampilan depannya, Fortuner pastinya dia lebih gagah ya teman-teman. Apalagi ditambah ini tipe yang TRD yang paling tinggi. Dia punya body kit yang menambah kesannya dia tuh lebih sportif. Lalu ada lubang angin-anginan, ini juga nambah garang dari tampilan mobil ini teman-teman. Ya kalau cowok pakai cocok banget lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau cewek-cewek pakai juga keren juga. Kalau untuk segi mesin, dia mungkin ya standarnya SUV, dia juga bertenaga karena udah ditambahi dengan turbo dari mobil ini. Tapi untuk segi suspensinya jelas Fortuner itu lebih nyaman, lebih empuk ya teman-teman ya kalau dibuat jalan. Ya saya pernah pakai 2 tahunan ini Fortuner ini. Dibuat jalan tuh anteng banget gitu loh teman-teman. Apalagi kalau di daerah-daerah yang jalannya kurang bagus atau dibuat di jalanan yang kenceng, pastinya itu nyaman soalnya suspensinya tuh empuk dan kesannya anteng banget gitu teman-teman. Kalau tenaga nanti kita bahas, kita bandingkan sama Pajero ya teman-teman. Itu untuk segi dari tampilan depan dan tenaga dan kenyamanannya ya. Tadi kita sudah bahas Fortuner yang tampilannya lebih gagah. Di sini sebelah saya ada mobil Pajero Dakar. Ini juga tipe tertinggi ya teman-teman, tahun 2014. Kalau dari segi tampilan si Wajik 3 ini sih lebih elegan ya, karena lebih simple. Dia nggak ada body kit, nggak ada apa-apa. Untuk bagian depannya dia simple banget lah. Kalau cewek pakai ya, untuk mobil nih model mobil yang elegan teman-teman. Tapi di sini sudah ada tambahannya. Di sini ada bumper besi sudah ditambahin di sini. Jadi walaupun dia elegan tapi udah dikesankan lebih sporty teman-teman. Terus habis gitu untuk dari segi kenyamanannya, mobil Pajero ini kalau untuk mesinnya pastinya udah nggak pernah diraguin lagi kan. Untuk mesinnya dia lebih kenceng teman-teman. Bisa dibandingin lah nanti ya. Tapi untuk kenyamanannya, suspensinya dia sedikit lebih keras teman-teman. Ya ada plus minus kan. Kalau tadi si Fortuner dia lebih empuk tapi tenaganya standar. Kalau si Pajero lebih keras tapi tenaganya lebih kuat teman-teman. Itu untuk sisi depan dan untuk bagian kenyamanan ya teman-teman. Oke, kita bahas untuk tampilan di bagian sampingnya teman-teman ya. Untuk spionnya, si Pajero sudah dilapisi dengan lapisan chrome, sedangkan untuk si Fortunernya dia hanya putih biasa tapi sama-sama ada lampu sennya. Lalu untuk di bagian samping sama-sama ada fender di sini, cuma di Pajero fendernya dia lebih besar daripada si Fortuner. Jadi kalau si Pajero ini kalau dikasih ban-ban yang modifikasi yang untuk mau besarin ban atau pelek-pelek gantian mungkin lebih oke ya teman-teman ya. Kalau Fortuner sih
sudah standarnya, walaupun fendernya dia nggak besar, dia ada body kit yang menambah kesan sportifnya. Dan di sini velgnya nggak perlu dimodif-modif juga, dia sudah lebih sporty ya teman-teman. Lalu di sini sama-sama punya footstep di bagian samping, handle-nya sama-sama warna chrome, ya sama-sama SUV ya. Untuk bagian samping, ketinggian jarak antara tanah dan mobilnya ini sama-sama sih. Cuma kesannya kayaknya lebih tinggi sedikit di Pajero teman-teman. Kalau di Fortuner agak pendek. Tapi di Pajero dia bodinya untuk di belakangnya, kalau diukur sih lebih panjangan si Fortuner sedikit dibandingkan si Pajero. Tapi itu selera ya teman-teman, nggak usah yang tim Pajero, tim Fortuner, nggak usah kayak gitu. Semua sama ya, kita harus saling toleransi teman-teman. Kita kan harus berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini di tampilan di belakangnya, kalau si Fortuner ini dia sudah dimodifikasi, udah di custom. Untuk lampu belakangnya dia udah LED. Lalu di sini seperti gini ya, kotak-kotak gitu ya, lebih kaku gitu untuk bentukannya, jadi kesannya gagah. Sedangkan si Pajero dia lebih ada lekukan-lekukannya, lebih seperti ini. Lampunya masih bawaan ya, masih halogen biasa. Ini lampunya masih standar, bentuknya lebih lekuk-lekukan kayak mata seperti itu ya. Terus dia lebih cembung, jadi nggak kotak-kotak gitu untuk si Pajero. Ini sama-sama ada kamera belakangnya ya teman-teman ya, sama-sama punya spoiler, sama-sama ada wipernya. Bedanya kalau yang ini dia memang ada bawaannya body kit kesan sportinya, sedangkan untuk Pajero dia tampilan belakangnya bempernya biasa aja, body kitnya standar gitu ya, nggak yang dilebay agak besar-besar gitu, tapi dia udah ada tambahan bemper besinya teman-teman. Kita sudah di bagian dalam dari Fortuner ya. Di sini Fortuner untuk dashboardnya semua ini bahannya masih yang keras ya, tapi dia nggak kelihatan murahan ya teman-teman ya. Di sini udah ada MID, lalu head unit, lalu di sini ya seperti standarnya Fortuner teman-teman. Tapi di sini kelebihannya Fortuner ini sudah ada turbo timernya ya teman-teman. Jadi untuk mesin dia lebih mengawetkan mesin, bukan mengawetkan ya, tapi mesinnya lebih awet karena ada turbo timernya. Dia jadi bikin solarnya nggak cepet turun ketika mesin mati teman-teman. Jadi nggak langsung drop gitu solarnya. Ya kalau untuk si Fortuner ini sih standar ya untuk dalamnya. Cuma di sini nih yang bantu ini nih, ada handle di sebelah bagian pilar sini. Ini fungsi banget ya kalau untuk cewek-cewek, kan kadang cewek tingginya nggak kayak cowok gitu ya, pendek kan kalau cewek biasanya. Kalau kita naik itu membantu banget sih buat kita naik gitu, buat naikkan. Nanti kita lihat di Pajero ada nggak sih ya. Terus di sini untuk kursinya nyaman ya. Fortuner ini kalau saya lihat lebih lega untuk dalamnya teman-teman. Terus kursinya lebih empuk kalau menurut saya. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri ya boleh berpendapat lah, bisa langsung di komen aja menurut kalian empukan Pajero atau empukan si Fortuner ini sih gitu kan. Terus spion sama sudah ada bagian ininya juga ya teman-teman. Terus di sini AC-nya belum dual zone tapi sudah tombol semua ya, sudah digital teman-teman. Terus di setirnya di sini sudah ada steering switch control teman-teman. Tapi di sini belum Triptonic ya, dia matic biasa teman-teman. Oke, untuk bagian dalamnya untuk Fortuner yang VNT 2014 ini dia sudah punya sensor parkir keliling ya teman-teman, depan, belakang, samping. Terus ada real coolnya di sini. Lalu di sini juga di Fortuner dia nggak punya sunroof, tapi dia punya LED atau layar lah ya di bagian tengah ini. Fungsi sini, jadi di sini kalau lagi nyetel film bisa terkonek juga di layar yang sebelah sini. Kalau punya anak yang masih kecil-kecil, ini cocok banget sih punya mobil Fortuner ini. Sudah luas untuk bagian ruangnya, terus habis itu ada tambahan layar. Lalu di sini Fortuner lebih empuk ya teman-teman, dan lebih lega untuk kapasitas ruangnya. Lalu ada juga kita bahas tentang ruang penyimpanannya. Di Fortuner di sini ada ruangan penyimpanan di bagian sini ya, cukup luas ya, ini bisa lah untuk bawa 2 aqua, 3 aqua. Lalu di sini juga ada cup holder di bagian tengah. Lalu juga tersedia cup holder tersembunyi di bagian samping kanan dan kiri ya teman-teman.
Ini fungsi banget sih kalau punya minuman yang habis beli-beli di McD kayak gitu, taruh situ cocok sih. Gitu teman-teman. Tapi kalau nggak fungsi ini bisa ditutup, jadi nggak mengganggu pandangannya kita. Terus di sini kalau Fortuner jangan khawatir untuk bagian tengah nanti takut sumuk nggak kena AC, takut kepanasan. Di bagian tengah Fortuner juga menyediakan 2 double blower yang fungsi ya AC-nya untuk di bagian tengah dan bisa sampai bagian belakang teman-teman. Jadi kalau Fortuner udah ada layar lalu double blower AC di bagian tengah, jadi nggak perlu khawatir sumuk. Untuk bagian depan ada, belakang juga ada. Oke, kita coba ya untuk tes mesinnya ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah bahas luar, sekarang kita bahas mesinnya. Kita nyalain ya. Coba kita gas. Wow, kedengeran ya itu suara apa? Cuit. Nah, itu suara dari turbonya teman-teman. Kenapa bisa kedengeran? Berarti bisa disimpulkan mungkin turbonya ini itu gede ya teman-teman, sampai bisa langsung kedengeran gini. Nah, tenaganya juga oke kan? Ya butuh emang turbo gede, soalnya kan emang bodinya lebih besaran si Fortuner dan lebih berat si Fortuner sih daripada si Pajero teman-teman. Jadi mungkin turbonya ini harus lebih besar ya. Ayo kita bahas yang Pajero. Oke, sekarang aku udah di bagian dalam dari Pajero Dakar ya teman-teman. Nah, Pajero Dakar di sini untuk bahannya kalau menurut saya pribadi sih, dia walaupun sama-sama bahan yang keras, tapi dia kayaknya kesannya bahannya lebih bagus ini sih kalau menurut saya. Tapi boleh berpendapat ya teman-teman. Sama aja sih bahan plastik yang keras teman-teman. Terus di sini sama-sama dia ada kombinasi warna ya, ada warna silver, hitam, waktu coklat, dan ini ada aksen kayu-kayu gitu ya teman-teman. Ini kesannya bikin sedikit lebih mewah sih ya. Si Fortuner juga punya, tapi warnanya nggak coklat gini tadi kan, warnanya lebih gelap, agak-agak hitam gitu teman-teman. Lalu di sini bedanya untuk Pajero dia belum tombol ya untuk AC-nya. Knop AC-nya masih yang knop kompor biasa, dia belum tombol, jadi masih agak jadul. Lalu di sini Pajero, di sini nggak ada ruang penyimpanan kacamata. Di sini langsung lampu ya teman-teman. Tapi di sini Pajero punya sunroof teman-teman. Untuk orang Indonesia yang doyan gengsi, dia punya sunroof. Nah, ini bisa ya, bisa dipakai ya buat dada-dada kalau parade, pamer, halo, bye-bye, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa sih ya, cuma kalau di Indonesia mungkin kalau siang-siang kayak gini males ya buat sunroof ya. Ini cocoknya buat pamer aja sih. Soalnya kalau siang gini nggak guna kalau di Indonesia, panas banget di Indonesia. Tapi bisa buat gengsi teman-teman. Nah, selain itu si Pajero ini dia punya Triptonic. Jadi apa itu Triptonic? Dia walaupun matic, dia punya gigi manualnya teman-teman. Jadi ada di handle-nya sini ya. Kalau untuk menambahkan gigi ini, untuk menambahkan sebelah sini, untuk mengurangi kecepatannya sebelah sini, untuk mengurangi gigi teman-teman, bukan kecepatan. Lalu di sini ada ruangan penyimpanan di sini. Lalu di sini ada tempat rahasianya di sini. Di sini ada 2 cup holder, tapi di sini ada aksesorisnya tambahan ya, ini buat tempat apa ini, recehan mungkin ya. Sama cup holdernya nggak ada di bagian sini kanan kiri ya, beda ya. Kalau Pajero cup holdernya ada di bagian door trim atau bagian pintu teman-teman. Untuk tempat duduknya sendiri, kalau menurut saya sih ya, ini agak sempit sih. Nggak tahu bahannya ini yang terlalu tebel atau gimana. Ini agak ya nggak sempit sih, pas lah ya. Cuma untuk lebar itu lebih lebaran si Fortuner daripada Pajero. Jadi kalau pacaran enakan ini teman-teman, kalau nyender itu lebih dekat. Nah kalau yang Fortuner kan lebih jauh-jauhan gitu kan, kalau berantem pakai Fortuner aja. Nah lalu untuk di sebelah sini, di bagian tengah, di tengah karena si Pajero ini punya sunroof, dia nggak ada ruang ya untuk tempat double blower bagian tengah. Tapi jangan khawatir, dia punya double blower di bagian paling belakang teman-teman, di bagian belakang. Jadi kalau di Pajero ini enaknya duduk di paling belakang karena ada double blowernya, atau di depan ya teman-teman. Untuk tombol-tombolnya sendiri di sini
untuk sensor parkirnya nggak ada tombolnya sih di sini ya teman-teman, nggak bisa dimatikan. Di sini cuma ada tombol untuk ini ketika ada di tanjakan, sama ini untuk kipas. Kalau ketika nyalakan double blower yang di belakang, ini harus dinyalakan teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, ini mobil SUV bukan MPV, jadi otomatis mobil ini lebih tinggi ya. Tapi kapasitas ruangannya dia juga bisa untuk banyak orang. Untuk orang di Indonesia yang banyak pengen ngajak keluarganya, kalau pengen pacaran tapi ngajak rombongan, ini cocok sih. Nah, ini untuk karena dia SUV, dia udah dilengkapi dengan selain untuk mundurin bagian sandaran kursi, di sini juga ada untuk menaik turunkan bagian tempat duduknya teman-teman. Jadi untuk yang tingginya kurang, nggak bilang pendek ya, tingginya kurang, ini tuh bisa berfungsi ya. Jadi tetap nyetir Pajero yang tinggi atau Fortuner yang tinggi ini. Fortuner juga punya teman-teman, pasti ada lah kalau SUV. Jadi ini bisa menaikkan tempat duduknya, jadi kita pandangannya bisa lebih luas lagi gitu teman-teman. Kita mau coba tes juga mesinnya ya teman-teman. Kita nyalain. Coba ya. Keluar ternyata teman-teman untuk siulnya, si turbonya. Tapi dia harus digaspol, jadi mungkin kalau di RPM 1500 si Fortuner ini sudah keluar, sedangkan kalau si Pajero ini RPM 2000 dia baru keluar si siulan turbonya teman-teman. Untuk tarikan otomatis si Fortuner lebih responsif teman-teman, karena dia langsung turbonya keluar kan. Sedangkan untuk Pajero mungkin di awal sedikit lemot, tapi nanti kalau sudah keluar si siulan turbonya dia akan lari teman-teman. Kita udah bahas semua, udah kupas si Pajero dan si Fortunernya. Kita lebih kita coba untuk narik kesimpulannya dari Pajero dan si Fortunernya. Satu, kalau untuk kapasitas mesin si Pajero dia turbonya keluarnya lebih lemot ya daripada si Fortuner. Si Fortuner dia lebih cepat keluar turbonya. Jadi otomatis untuk tarikan awalnya otomatis si Fortuner ini bakalan lebih lari daripada si Pajero. Si Pajero bisa lari tapi nunggu. Jadi kalau turbonya udah keluar dia baru lari teman-teman. Jadi agak lemot ya untuk tarikan mesinnya. Untuk tampilannya si Pajero lebih elegan, sedangkan si Fortuner dia lebih gagah teman-teman. Untuk kapasitas ruang di dalamnya si Fortuner lebih lega, si Pajero sedikit lebih sempit. Nggak lebih sempit sih teman-teman, ya lebih sedikit kecil lah daripada si yang Fortuner. Untuk apalagi ya, untuk fitur di sini kalau si Pajero menang ada retract otomatis dan juga sunroof, sedangkan fiturnya di Fortuner dia menang ada di timer turbo yang lebih awetkan mesin. Jadi mesinnya nggak gampang rusak ya karena ada turbo timernya. Ya untuk ruang penyimpangan, cup holder si Fortuner lebih menang ya teman-teman. Untuk segi kenyamanan otomatis si Fortuner lebih menang ya menurut saya, karena dia udah punya double blower yang bisa untuk tengah dan belakang. Sedangkan untuk Pajero karena ada sunroof dia nggak bisa di tengah, AC-nya cuma nunut di bagian depan aja, jadi yang ada di bagian belakang. Kalau mau isis dibuka sunroofnya, anginnya masuk ya, angin beneran bukan AC teman-teman. Oke, jadi untuk kesimpulannya kita nggak bisa untuk mana yang lebih bagus, karena semua ini emang sama-sama bagus dan mobil sultan yang bisa untuk kita pamer gengsi ya teman-teman. Tapi jangan berkecil hati untuk yang lain, kita cuma just untuk menilai aja ya untuk mobil SUV. Jadi kalian intinya kalau kepingin cari fitur bisa ambil Pajero, kalau nyari kenyamanan dan nyari performa kalian bisa ambil Fortuner ya teman-teman. Itu semua ada di pilihan kalian, bisa berkomentar dan bisa berpendapat, silahkan ada di komen ini. Silahkan kalian komen suka mana, Fortuner atau Pajero, bisa di komen ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian di La Autocar dan video ini biar nggak ketinggalan ya teman-teman untuk video-video selanjutnya, dan kita lebih semangat lagi untuk bikin videonya karena subscribe itu gratis. Dadah.